Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kajian di pagi ini kita akan menjelaskan persiapan ilmu di bulan Ramadan, dan kita akan fokus kepada ibadah-ibadah, wabil khusus ibadah puasa. Apa yang harus kita ketahui dari ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang harus diketahui dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Di antaranya, bulan Ramadan ini ada amalan-amalan yang dianjurkan yang tidak boleh seseorang itu melalaikannya. Apa saja? Yang pertama, tentu puasa. Dan nanti saya akan jelaskan, karena puasa ini juga menyangkut tentang beberapa hal, seperti apa yang disunahkan saat puasa, kemudian pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, dan begitu seterusnya. Maka pembahasan yang pertama kita akhirkan. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan satu hari lewat, setiap hari di bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa tilawatil Quran adalah kebiasaan Nabi SAW. Apabila datang bulan Ramadan, beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Dan itu dijelaskan di beberapa riwayat bagaimana Jibril itu turun setiap Ramadan menemui Nabi SAW untuk tadarus, baik Rasul yang membaca Al-Quran, Jibril yang mendengarkannya, ataupun sebaliknya. Bahkan sebelum meninggalnya Nabi SAW, Jibril sampai turun 2 kali untuk tadarus Al-Quran bersama Nabi SAW. Dan manfaat Al-Quran sendiri sudah jelas, bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang kesana kemari mencari kebaikan. Walladhi yatata'ta'u fih, tetapi orang yang tertatih-tatih ketika membacanya, tetap, kata Rasul, lahu ajran, mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang, sudah saya jelaskan, tidak ada alasan ibu sedang haid ataupun sedang nifas tidak baca Quran. Ya, mungkin tidak puasa, tapi bukan berarti ibu tidak puasa tidak baca Quran.
Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Karena Quran yang ada di handphone itu beda dengan mushaf. Yang dilarang itu kan memegang mushaf, bukan? Tetapi memegang handphone kan gak dilarang. Dan ketika menyentuh mushaf yang ada di handphone bukan dimaknai menyentuh Al-Quran. Makanya orang haid dan juga orang nifas bisa membaca Al-Quran lewat handphone. Jadi nggak ada alasan untuk tidak baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus dipahami. Yang ketiga, selain membaca Al-Quran adalah jangan lupa qiyam at-tarawih, melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu dijelaskan hadisnya, keutamaannya, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan penuh iman, maksudnya yakin dengan perintahnya, wa ihtisaban, dan yakin dengan pahalanya, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dambi, apa yang sudah berlalu dari dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi salat tarawih itu salah satu penyebab menggugurkan dosa. Maka bagi yang tidak haid atau nifas, kalau bisa jangan meninggalkan tarawih walaupun hukumnya sunnah. Tetapi kapan lagi kita ini bisa sholat malam setiap malam dengan penuh semangat kecuali di bulan Ramadan. Kemudian ibadah selanjutnya selain melaksanakan sholat tarawih yang keempat adalah it'am at-ta'am, berusaha bersedekah dengan memberi makan orang yang berpuasa, memberi iftar kepada orang yang berpuasa. Karena tidak ada sedekah yang terbaik, Bu, kecuali sedekah Ramadan. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun ada sebagian ulama melemahkannya, tetapi secara makna benar, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah itu sedekah yang ada di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan, maka Nabi SAW menjadi ajwadun nas bil khairi, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan bertambah-tambah kemuliaan kedermawanan Rasul itu apabila Jibril turun. Jadi Rasul mencontohkan bagaimana kedermawanan Rasul di bulan Ramadan. Maka jadilah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, minimalnya memberi makan orang yang berpuasa. Syukur-syukur kalau orang yang berpuasa itu orang fakir. Karena Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin, barang siapa yang memberi iftar orang yang berpuasa, baik berupa minuman ataupun makanan, falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sa'imi syai'un, maka dia akan dapat pahala orang yang sedang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Coba bayangkan kalau ibu memberi makan orang yang berpuasa itu sampai 20-30 orang, semua makan dari makanan yang ibu kasih. Berarti seolah-olah ibu berpuasa 20-30 kali itu. Sementara kalau ibu menyengajakan puasa, belum tentu kuat kan, Bu? Tapi cukup memberi makan orang yang sedang berpuasa, kita sudah dapat pahalanya tuh. Luar biasa.
Dan memberi makan orang yang berpuasa itu tidak disyaratkan harus kenyang, Bu. Yang penting dia mau buka dari makanan yang kita kasih, nggak harus kenyang. Makanya berlomba-lombalah ngasih iftar ke masjid. Dan kalau bisa ya tentu makanan yang terbaik, minuman yang menarik gitu ya. Minuman-minuman yang kalau dilihat orang yang berpuasa itu kepengen gitu, wah ini mantap nih minuman ini ya. Jadi bukan minuman yang dekat sama dia, dia yang dekat ke minuman itu. Jadi itu penting sedekah di bulan Ramadan, karena sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Kemudian juga yang nomor 5, berusaha i'tikaf. Kalau memang ibu ada senggang waktu, ibu ada suami gitu kan, suami mau i'tikaf, ibu ikut juga gitu kan, nggak apa-apa. Istri Rasul itu i'tikaf sampai membuat tenda-tenda tuh di belakang Masjid Nabawi itu. Artinya tidak mengapa seorang wanita juga i'tikaf, karena i'tikaf ini faedahnya banyak. Di antaranya adalah orang yang beriktikaf ini dia bisa menjaga puasanya. Dia bisa menjaga puasanya. Karena orang yang berkeliaran di luar masjid, mereka dihadapkan dengan berbagai macam syahwat. Tapi kalau orang sudah masuk ke masjid, syahwat-syahwat itu sudah terhalang tuh. Sehingga dia bisa menjaga puasanya. Yang kedua, umumnya kalau orang sudah ada niat untuk i'tikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di masjid, maka dia memungkinkan untuk bersendirian dengan Allah. Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran karena Allah, berzikir karena Allah, salat karena Allah. Dan itu adalah ibadah rahasia antara ibu dengan Allah. Dan itu seafdal-afdalnya ibadah. Termasuk juga memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau orang sudah di masjid dan hatinya sudah hilang dari hal-hal dunia, maka keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang yang i'tikaf itu memungkinkan. Termasuk juga bisa menghindarkan hal-hal yang mubah, walaupun tidak berdosa, tetapi hal-hal mubah itu kan membuang-buang waktu. Harusnya untuk ibadah, akhirnya tidak digunakan untuk ibadah. Tapi kalau orang i'tikaf memang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka perkara-perkara mubah itu akan sedikit dia lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain i'tikaf, yang nomor 6 adalah luzumud doa. Di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena secara umum siang Ramadan ataupun malam Ramadan itu waktu-waktu mustajab. Kapanpun jam berapa di bulan Ramadan itu, Bu, setiap doa yang ibu panjatkan itu pasti mustajab. Terlebih kalau seandainya dipanjatkan di waktu-waktu memang di luar Ramadan pun itu waktu mustajab. Seperti doa di antara dua azan, doa di sepertiga malam akhir, doa selepas subuh, doa menjelang berbuka gitu ya. Itu kan waktu-waktu mustajab tuh. Jadi Ramadannya sendiri adalah waktu-waktu yang mustajab dengan doa, ditambah-tambah mengambil waktu-waktu yang memang mustajab doa. Jadi kesempatan emas untuk memperbanyak doa. Kemudian yang nomor 7, kalau memang Allah takdirkan ibu punya rezeki, bisalah ibu umrah. Karena umrah di bulan Ramadan itu, kata Nabi SAW berdasarkan hadis yang dikeluarkan atau disepakati Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, kata Rasul. Luar biasa ya. Kemudian juga yang harus dipahami juga di bulan Ramadan adalah
berusaha untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan. Berusaha menghidupkan 10 akhir Ramadan. Karena Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu, Nabi SAW kalau sudah masuk di 10 akhir Ramadan itu syadda mi'zarahu. Beliau berusaha untuk mengencangkan sarungnya, maknanya dia fokuskan untuk ibadah. Wa aiqadha ahlah, bukan hanya itu, dia bangunkan keluarganya. Dia bangunkan istri-istrinya untuk sama-sama menghidupkan 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena di 10 akhir Ramadan itu ada satu malam yang kalau ibu dapat itu lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka jangan lupa kalau sudah sampai 10 akhir Ramadan harusnya semangat ibadahnya itu bertambah. Tapi kenyataannya kadang-kadang di 10 awal saja ya. Kadang-kadang di 10 awal semangat gitu ya. 10 tengah mulai loyo tuh. 10 akhir makin futur. Harusnya di 10 akhir itulah semangat-semangatnya orang ibadah. Karena bagaimanapun al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan akhir Ramadan itu adalah akhir terbaik dari bulan Ramadan. Maka hidupkan 10 akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena di malam-malam ganjil ada malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29 gitu ya. Maka itu jangan pernah lewatkan menghidupkan akhir malam itu. Ini juga amalan yang penting dilakukan, yang keberapa? Nomor 8. Yang nomor 9 al-iktsar minadz dzikri wal istighfar. Perbanyak zikir dan juga istighfar. Karena Ramadan itu bulan maghfirah, bulan ampunan. Maka jangan sampai kita lewatkan setiap hari di bulan Ramadan untuk meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Kapan lagi? Siangnya Ramadan ampunan, malamnya juga malam Ramadan ampunan. Jadi siang malam itu menjadi ampunan bagi setiap hamba-hambanya yang mau berdoa kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10 tarkul ghibah wan namimati wal ma'asi. Berusaha untuk meninggalkan ghibah. Jangan sampai lisan kita ini tidak terkontrol di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau tidak, kalau tidak sanggup diam. Maka di bulan Ramadan ini jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ghibah, namimah, mencaci, memaki, merendahkan, maksiat. Stop. Karena itu akan mengurangi pahala. Bukan hanya mengurangi pahala, bisa saja dosanya dilipat gandakan. Karena melakukan dosa di tempat-tempat mulia itu dilipat gandakan tuh dosanya. Sama dengan orang-orang yang melakukan dosa di bulan-bulan hurum itu kan dilipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan. Maka jangan sampai melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan adalah nanti di akhir Ramadan itu ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah penting, jangan sampai seseorang itu tidak memberikan zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faradhan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk
mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan kotor dan juga kefasikan, dan juga membantu fuqara wal masakin. Jadi jangan lupa juga zakat fitrah atau mungkin zakat mal. Ya, ibu yang menjadikan setiap setahun sekali yang diambil nisabnya, ambillah di bulan Ramadan, keluarkan zakat itu. Jadi nanti setahun depan Ramadan lagi baru dikeluarkan zakat. Enggak masalah Bu, karena ibu mengeluarkan zakat di waktu yang sangat mulia, tentu akan lebih baik lagi. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan di bulan Ramadan juga jangan tinggalkan sahur. Jangan tinggalkan sahur. Karena sahur itu adalah satu di antara ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang mengatakan tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Makanlah sahur karena sesungguhnya di makan sahur itu terdapat berkah. Maka jangan pernah tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Karena sahur itu disyariatkan juga untuk apa Bu? Untuk menyelisihi orang kafir. Orang Yahudi dan Nasrani sebelum Islam, mereka puasa juga, tapi puasanya beda dengan kita. Sama-sama diwajibkan puasa, tapi caranya beda. Kita ada sahur, mereka nggak ada sahur. Maka jangan pernah meninggalkan makan sahur. Kemudian juga menyegerakan berbuka. Jangan sampai meninggalkan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah teng maghrib saja atau sudah terbenam matahari, segera buka. Kalau tidak ada yang dimakan cukup niat. Yang penting jangan sampai dilanjutkan puasanya. Nanti puasanya akan mirip dengan puasa Yahudi dan Nasrani yang kalau buka itu nunggu gelap, nunggu muncul bintang baru buka gitu ya. Maka jangan sampai meninggalkan untuk menyegerakan berbuka. Kemudian juga di antara hal-hal yang tidak boleh dilalaikan selama bulan Ramadan juga adalah silaturahim. Berusaha untuk menghubungkan silaturahim dengan keluarga. Ini juga di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh salafun saleh selama bulan Ramadan. Taib. Kita fokus kepada fikih puasa sekarang. Kita singkat-singkat saja Bu ya. Yang penting ibu punya gambaran apa yang harus ibu lakukan selama bulan Ramadan. Adapun yang berkaitan dengan masalah puasa, kita urut dari rukun-rukun puasa dulu. Di antara rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat puasa di malam hari. Man lam yubayyiti siyam minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka tidak dianggap puasa di siang hari. Hadis ini bicara tentang puasa wajib. Hadis ini bicara tentang puasa wajib ya. Sebab kalau puasa sunnah boleh niat dadakan. Ibu bangun pagi-pagi mau makan tak ada makan, adalah puasa aja. Boleh kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Malam-malam itu harus niat dulu. Dan ini saya anjurkan Bu, kalau bisa niat itu langsung saja gabungkan 1 bulan. Namanya besok nih pemerintah sudah mempersiapkan untuk melihat hilal. Kalau seandainya besok terlihat hilal itu, otomatis kan pemerintah akan mengumumkan pada maghrib bahwa malamnya tarawih, besoknya sudah puasa kan. Lah malam pertama itu waktu selepas tarawih, maka ibu niat tuh, niat untuk puasa 1 bulan supaya jangan lupa. Terkadang kalau niat tiap malam kadang-kadang lupa kan Bu. Tapi kalau niat 1 bulan, saya niat 1 Ramadan ini saya ingin puasa ya Rabb, sehingga tidak harus niat nanti tiap malamnya. Walaupun yang paling afdal itu setiap malam niat untuk puasa siangnya.
Tetapi terkadang orang lupa kan itu. Maka untuk antisipasinya niatkan puasa itu untuk 1 bulan. Nanti setiap malamnya nggak apa-apa ibu memperbarui niat gitu ya. Ini yang paling mudah niat dalam melaksanakan rukun puasa. Kemudian yang kedua, al-imsak. Al-imsak itu artinya menjaga diri, berhenti anil muftirati minal aqlin wa syurbin wa jima'in. Jangan sampai menyentuh minum, jangan sampai menyentuh makan, dan jangan berhubungan suami istri. 3 perkara ini hindari di bulan Ramadan. Al-imsak menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, dan jima. Ini rukun puasa namanya. Kemudian yang ketiga, az-zaman, berkaitan dengan waktu. Maksudnya apabila sudah terbit fajar, berarti ibu tak boleh makan, tak boleh minum. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Inilah disebut dengan arkan asyam namanya, rukun puasa. Niat, kemudian ibu al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari makan, minum, dan jima. Kemudian yang ketiga, zaman, waktu, kapan, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ini disebut arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa, yang pertama ta'jilu al-fitri, menyegerakan berbuka, itu sunnah hukumnya. Menyegerakan berbuka itu sunnah hukumnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia akan senantiasa di atas kebaikan selama menyegerakan berbuka. Yang kedua, di antara sunnahnya adalah kaunul fitri ala rutabin au tamrin au ma'in. Ketika ibu berbuka, sunnah hukumnya kalau ada rutab, kurma kuning basah tuh, makan rutab. Kalau tidak ada, pakai tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, maka dengan air putih. Itu sunnah ya, yang disunnahkan Nabi SAW apabila Nabi SAW berbuka puasa. Kemudian juga di antara sunnah puasa adalah berdoa saat menjelang berbuka, dan ini penting. Berdoa saat menjelang berbuka, antara 5 menit menjelang berbuka itu, karena itu doa mustajab. Minta apa? Sehingga nasihatkan, minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Dan saat berbuka juga di situ ada doa, dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu juga disebutkan juga seperti itu. Atau Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Kemudian di antara sunnah puasa juga sahur. Jangan sampai meninggalkan sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur karena dalam sahur itu terdapat berkah. Termasuk di antara sunnah adalah mengakhirkan sahur. Ibu jangan sahur jam 2, lapar nanti jam 2 siangnya. Karena sahur sendiri diambil dari kata sahar. Sahar itu artinya waktu yang mendekati subuh, itu disebut sahar. Maka sahur diambil dari kata sahar karena makan mendekati waktu subuh. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya kepada Zaid, engkau kan pernah sahur bersama Nabi, berapa jarak sahur Nabi ke adzan subuh? Kata Zaid, ya sekitar Anda membaca 50 ayat dalam Al-Quran. Ya artinya tidak lama ke azan subuh itu. Dan itu sunnah hukumnya, mengakhirkan sahur. Inilah 5 perkara di antara sunnah-sunnah puasa. Taib. Kita masuk pada pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Hati-hati. Ya, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama, yang bisa membatalkan puasa adalah wanita haid. Contoh, ibu ini puasa dari pagi, siang, sore, jam 5 tinggal 1 jam lagi itu mau buka, keluar pula darah haid atau darah nifas.
maka batal puasanya, Bu. Jangan dilanjutkan, haram kalau dilanjutkan. Jadi kalau umpamanya sudah hampir 1 jam lagi itu mau berbuka, keluar pula si haid itu, maka ibu batalkan puasanya, jangan dilanjut, karena mengeluarkan darah haid itu adalah pembatal puasa. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, al-maut, kematian. Kalau seandainya orang berpuasa dari pagi, rupanya jam 1 kecelakaan, meninggal dia, berarti batal puasanya. Sudah sampai di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, murtad. Jadi kalau seandainya seseorang ini berpuasa dari pagi sampai sore, kemudian ketika selepas duhur tiba-tiba dia murtad, mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan dia keluar dari Islam, atau melakukan hal-hal yang menjadikan dia keluar dari Islam. Kemudian ketika sampai asar taubat pula dia, istighfar, baca syahadat lagi, maka batal puasanya. Karena orang murtad itu membatalkan puasa. Ya. Ini juga penting. Ya. Ini sudah berapa, Bu? Sudah 3 hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, ragu dalam niat. Ragu dalam niat, ragu-ragu dia. Ingat, orang yang ragu-ragu dengan niat itu bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Kemudian apalagi? Wusulu ma laysa bi ta'amin aw syarabin ilal jawfi biwasitatil fami kal ibtila'i jawharatin aw khaytin, lima ruya anna ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal as-sawmu lima dakhala wa laysa lima kharaja. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan ataupun minuman melewati tenggorokan. Melewati tenggorokan. Memang yang ditelan itu bukan makan, bukan minum. Selain makan dan minum gitu ya. Entah nelan benang atau nelan perhiasan gitu ya. Atau ibu lagi nelan kelereng, tahu-tahu masuk pula kelerengnya. Maka batal puasanya, Bu, walaupun bukan makanan minuman, karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan puasa itu bukan, pembatal puasa itu bukan sesuatu yang dikeluarkan dari perut ke luar, tetapi sesuatu yang masuk dari luar ke dalam perut lewat tenggorokan. Ini juga pembatal puasa. Termasuk pembatal puasa adalah jima di bulan Ramadan. Kalau ibu lagi puasa melakukan hubungan suami istri, batal puasanya. Bahkan bukan batal saja, bayar kafarah dia. Ya, memerdekakan budak kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Kemudian apalagi? Memasukkan sesuatu dari makanan dan minuman. Itu batal juga puasanya, jelas itu ya, karena puasa itu kan menahan lapar dan dahaga, makan pula sama minum dia, batallah puasanya. Dan kalau disengaja dia makan dan minum, tidak ada qadha kata ulama, karena qadha tidak bisa menutup dosanya. Orang yang sengaja membatalkan makan dan minum di bulan Ramadan, dosanya besar sekali, jangan sampai dilakukan. Ya, ini juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ataupun yang sekedudukan dengan makan dan minum. Seperti umpamanya infus, sebagai pengganti makan dan minum. Orang sakit kan diinfus, Bu. Nah, itu infus itu kalau seandainya kedudukannya sama dengan makan dan minum, maka batal puasanya. Tidak boleh. Taib. Kemudian juga ma wasala ilal jawfi bil mubalaghati fil madmadati wal istinsak fil wudu'i wa ghairi. Berlebih-lebihan
berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika puasa, Bu. Makanya Rasul mengatakan wabalig fil madmadati wal istinsak ila an takuna shaima. Silakan berlebih-lebihan berkumur-kumur dalam berwudu atau masukkan air ke hidung kecuali dalam posisi puasa, kata Rasul. Nanti tertelan masalahnya. Kalau sampai tertelan gara-gara seseorang itu berlebih-lebihan dalam tamadmad dan istinsak, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, maka batal puasanya. Ya, maka batal puasanya. Kemudian juga yang bisa membatalkan puasa adalah rafdu niyati saumi walau lam yakul au yashrab in kana ghaira mutanawilin lil iftar wa illa fala. Seseorang memalingkan niat puasa walaupun tidak bermaksud makan dan minum. Umpamanya ibu lagi duduk di kursi, datang setan, kemudian setan ngasih was-was ke ibu, pandang tuh ke kulkas tuh, banyak minum tuh di situ tuh. Akhirnya ibu ragu-ragu. Aduh, betul juga nih, saya mau batalin lah katanya. Ketika melangkah ke kulkas, sampai di kulkas ingat, astagfirullahaladzim, enggak lah, Ramadan ini. Balik lagi Bu. Lah yang seperti ini saja khilaf ulama, ada yang mengatakan batal puasanya tuh. Walaupun belum ngambil, belum minum, belum makan, karena ibu sudah merubah niatnya. Walaupun ada sebagian ulama juga mengatakan tidak batal puasanya. Termasuk juga al-istisqaul am. Istisqaul am itu artinya sengaja memuntahkan. Dimasukkanlah jari ibu ke dalam mulut supaya dimuntahkan isi perutnya, batal puasanya. Tapi kalau muntahnya itu memang tidak sengaja, memang ibu alergi bau tertentu, kalau mencium bau itu tiba-tiba ibu muntah, itu tidak batal puasanya. Jadi maksudnya muntah yang membatalkan puasa itu maksudnya muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu batal puasanya, tidak boleh. Karena Rasul mengatakan man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja memuntahkan maka batal puasanya kalau dilakukan secara sengaja. Jadi ini hal-hal yang harus dihindari nih, pembatal-pembatal puasa seperti ini. Taib. Walaupun sekali lagi ada pembatal-pembatal itu yang disepakati batal, seperti makan, minum, jima dan yang lainnya yang sudah saya sebutkan. Tapi ada juga yang diperselisihkan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa seperti siwak, boleh bersiwak. Bersiwak di bulan Ramadan saat puasa boleh-boleh. Yang kedua at-tabarrud bil ma. Ibu mandi agak lama di kamar mandi karena panas cuacanya kan, akhirnya ibu ngerendam pula di kolam situ. Nggak ada kolam Ustaz, di baskom lah. Jadi ibu ngerendam di situ kan karena panas, yang penting ibu nggak minum aja di situ. Maka boleh seseorang itu merendam air gitu ya karena panas supaya dingin, mendinginkan cuaca. Karena nggak ada AC di rumah. Termasuk juga makan dan minum serta melakukan hubungan tetapi setelah terbenam matahari. Boleh. Ya kalau sebelum terbenam matahari tidak boleh, itu lagi puasa. Artinya kalau sudah maghrib berarti boleh makan, minum dan melakukan hubungan. Termasuk juga melakukan safar. Safar yang mubah. Ya. Termasuk juga berobat dengan obat-obatan yang halal selama tidak masuk ke tenggorokan. Umpamanya ibu jatuh, robek pula kaki gitu ya, kemudian dikasih betadin, dikasih apa gitu ya, alkohol, tidak batal puasanya karena obat luar. Walaupun obat dalam kata para ulama dengan disuntikan itu tidak batal puasa selama bukan fungsinya sama dengan makan dan minum, hanya sekedar obat saja, maka dibolehkan. Ya. Kemudian juga boleh bagi orang puasa itu tatayyub, tabakhur, menggunakan wewangian, enggak apa-apa wangi-wangi itu, tapi di rumah Bu ya. Kalau keluar perempuan kan tidak boleh. Termasuk juga yang
dimaafkan tapi boleh gitu ya, tidak batalkan puasa adalah menelan ludah. Mungkin karena haus gitu ya, dikumpulinnya ibu ludah itu udah penuh lek ya, ditelan gitu ya, itu tidak apa-apa, syaratnya jangan sampai keluar. Jadi mengumpulkan ludahnya itu masih di dalam mulut ya. Dan itu harus dipastikan pertama itu ludah asli, belum tercampur. Kalau sudah tercampur dengan permen ya, itu beda lagi, itu enggak asli ludahnya Bu, karena sudah ada manis-manisnya, tercampur dengan garam ludahnya kan, akhirnya jadi asin ya. Jadi memang ludah murni satu, bukan ludah tercampur-campur. Yang kedua ludah sendiri Bu, bukan ludah orang lain. Pamannya ibu berciuman dengan suami, kemudian ludahnya suami pula masuk ke mulut ibu, ketelan pula, batal. Itu kan ludah orang Bu ya kan. Nah, yang ketiga ludahnya di dalam mulut, bukan dikumpulkan di gelas kemudian diminum. Nah, itu lain lagi kan. Maka menelan ludah, mengumpulkan ludah kemudian ditelan selama di dalam mulut, maka yu'fa, dimaafkan, tidak ada masalah ya. Termasuk juga yang dimaafkan adalah ghalabatul qai, yang tadi saya katakan tadi. Mungkin ibu alergi bau apa akhirnya muntah, atau ibu safar. Sebenarnya ibu itu jarang-jarang mabok, bukan tipe-tipe orang mabok gitu ya. Entah kenapa kemudian ombak pula deras gitu di sungai itu ya, di laut itu, akhirnya terkalahkan dengan maboknya. Maka itu tidak batal puasanya selama ibu tidak minum ya. Kemudian juga ibtila'ud dzubab ya, kalau seandainya ibu lagi menguap, lupa pula ibu tutup, masuk lalat Bu ya kan, ketelan ya, maka tidak batal puasanya karena ibu tidak sengaja tangkap lalat kemudian dimakan kan. Ibu kan lagi nguap, entah lalat ini terbang dari mana, masuk pula ke situ, kemakan, tidak batal puasanya karena tidak ada unsur kesengajaan. Atau ghubarut thariq ya, umpamanya ibu lagi di jalan kan, namanya jalan itu kan banyak asap, banyak debu, banyak apa kan, kehirup, ketelan, maka itu tidak ada masalah kan, karena asap jalan itu kan bukan kehendak kita. Nah itu kan asapnya kendaraan gitu. Kecuali kalau ibu sengaja ngerokok, itu batal puasanya ya. Ataupun yang dimaafkan itu ketika subuh junub, ibu belum mandi itu ya, belum mandi, tahu-tahu sudah azan, boleh nggak apa-apa, tidak batal puasanya, lanjutkan saja puasanya. Termasuk juga yang dimaafkan ketika puasa itu al-ihtilam, mimpi basah ya, mimpi basah. Seseorang bermimpi di siang hari Ramadan, mimpi berhubungan sampai mengeluarkan sperma, batal tidak, karena dilakukan bukan karena ikhtiar dia kan lagi tidur, mimpi basah, batal tidak batal puasanya. Ataupun al-aklu wasyurbu khata'an aw nisyan, atau makan minum karena tidak sengaja atau lupa ya, mungkin karena jarang puasa, jadi awal-awal puasa itu haus, lupa dia kalau dia puasa, main hantam saja minum kenyang-kenyang kan, habis itu ya lagi puasa nih, langsung berhenti minumnya, batal tidak karena tidak sengaja dan lupa ya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak dianggap batal ya, perkara-perkara seperti ini ketika puasa tidak dianggap batal. Tapi di sana ada hal-hal yang dimakruhkan oleh para ulama, maknanya walaupun tidak membatalkan puasa, tapi ini kan makruh, bisa mengurangi pahala puasa. Seperti al-qublah, mencium, ibu mencium suami atau suami mencium ibu, tetapi ada syahwat. Ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat enggak apa-apa. Kalau ada syahwat makruh hukumnya, sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Kemudian juga al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsak, berlebihan dalam kumur-kumur
atau dalam memasukkan air ke hidung dikhawatirkan ada yang tertelan masalahnya, maka ini hukumnya makruh. Ya. Termasuk juga idamatun nadhari bisyahwatin ila zaujati, memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat, memandang sesuatu yang membangkitkan syahwat. Termasuk juga berfikir untuk melakukan hubungan, itu juga makruh, ya. Ya, ataupun termasuk juga al-iqtihal fi awwalin nahar. Sebagian para ulama bercelak di awal siang itu dimakruhkan para ulama. Termasuk juga dzauq al-kidri awit ta'am, mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu sebagian para ulama mengatakan lagi, Bu, ya. Jangan dicicipi, ditelan. Nah, itu sengaja makan. Nah, ini juga hal-hal yang dimakruhkan. Wallahu alam. Ini termasuk juga ada yang mengatakan hijamah, berbekam kalau sampai setelah berbekamnya itu jadi lemah, mengganggu puasanya, karena bekam itu kan mengeluarkan darah, bisa lemah badannya. Kalau mengakibatkan lemah badannya bisa makruh hukumnya. Sebaiknya hindari, jangan berbekam, gitu ya. Nah, juga dan banyak lagi hal-hal yang dimakruhkan saat puasa. Kemudian sekarang ada beberapa hal hukum-hukum yang berkaitan seputar hukum-hukum puasa. Di antaranya puasanya orang musafir. Puasanya orang musafir. Puasa orang musafir ini perlu dipahami bahwa musafir ini ada 3 perkara. Orang yang safar ini, Bu, ada 3 perkara yang disebutkan para ulama. Yang pertama, sebaiknya berbuka. Sebaiknya saat safar itu berbuka. Perkara yang kedua, ada yang berpendapat sebaiknya orang safar itu melanjutkan puasanya. Sebaiknya orang yang melakukan safar itu dilanjutkan puasanya. Pendapat yang ketiga, pilihan, boleh berbuka, boleh berpuasa. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Kemudian ulama merinci. Jadi di sini ada 3 pendapat, kan? Pendapat yang pertama sebaiknya berbuka, pendapat kedua sebaiknya berpuasa, pendapat ketiga sebaiknya boleh memilih antara berbuka dan berpuasa. Tapi para ulama mengatakan, kalau seandainya safarnya ini melelahkan, kalau safarnya melelahkan dan mengganggu puasanya, maka sebaiknya berbuka. Karena safarnya orang dulu kan pakai kuda, pakai unta, harus nyebrang padang pasir, bukit Sahara, bukit-bukit, gunung-gunung berhari-hari. Nanti memadaratkan safarnya juga, kan itu ya. Lemah di jalan, membahayakan jiwa juga. Maka sebaiknya berbuka. Kalau dia puasa, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa seperti ini. Yang kedua, kalau safarnya itu ringan-ringan saja, kayak di zaman sekarang kan ringan, Bu, safar itu ya, naik pesawat pakai AC, dari sini ke Jakarta 1 jam, apalagi ya, jangan sampai dibuka. Teruskan puasanya. Kenapa? Karena itu abra lidhimmah, supaya lebih ringan, tidak banyak utang. Yang kedua, dia bisa puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia bisa meringankan puasanya, karena kalau Ramadan kan puasa rame-rame itu agak ringan gitu ya, daripada puasa qadha sendirian agak berat. Tapi kalau andai kata 50-50, ya puasa sih bisa, cuman agak berat sedikit gitu ya. Maka boleh berbuka, boleh tidak. Wallahu a'lam. Ini yang pertama, musafir. Yang kedua, al-marid, begitu juga marid, orang sakit. Kalau puasanya tidak mempengaruhi sakitnya, maka tidak boleh berbuka. Jadi kalau puasa nggak ada ngaruh dengan sakitnya, seperti pilek, sakit kepala, kesandung, sakit juga. Tapi kan kalau puasa nggak ada masalah, nggak boleh berbuka, Bu. Ya, harus puasa dia. Yang kedua, kalau sakitnya itu memberatkan dia, berat kayaknya kalau puasa itu, apalagi kata dokter bahaya,
bisa lama sembuhnya, maka makruh hukumnya berpuasa. Makruh hukumnya berpuasa kalau sampai puasanya memberatkan, ya, apalagi kemudian walaupun tidak memadaratkan, ya, jadi memberatkan bagi dia tapi tidak memadaratkan, tapi berat bagi dia itu, maka makruh hukumnya. Tapi kalau sampai memadaratkan, umpamanya sampai memperparah sakitnya sampai mengakibatkan mati, itu haram. Jadi kalau hanya berat saja, kayaknya berat kali kalau saya puasa, tapi nggak ada masalah sih, tidak ada memadaratkan penyakitnya, maka kalau puasa makruh, sebaiknya berbuka. Tapi kalau sampai memadaratkan, menambah penyakitnya, buat lama penyakitnya, atau sampai mengancam jiwanya, ini haram. Tidak boleh membunuh diri namanya, ya, harus dibatalkan puasanya. Itu yang harus dipahami tentang puasa orang sakit. Adapun juga Syekhul Kabir, yang ketiga, Asy-Syekhul Kabir, orang tua. Orang tua ini ada dua macam. Ada orang tua yang tidak sanggup puasa karena sudah sepuh. Ada orang tua yang sanggup puasa. Kalau yang sanggup puasa nggak boleh batal. Tapi kalau yang tidak sanggup puasa, maka tidak perlu diqadha, cukup fidyah saja. Ini orang tua yang sudah renta. Kemudian juga yang keempat, al-hamil wal murdiah, wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita hamil dan menyusui ini dia sanggup puasa, tidak memadaratkan anak dan bayinya, wajib puasa, tidak boleh batal. Kalau tidak memadaratkan dirinya dan janin serta bayi yang disusuinya, maka wajib puasa. Tapi kalau seandainya memadaratkan bagi dirinya atau janinnya, maka ini ada tiga kondisi yang disebutkan para ulama. Kondisi yang pertama, takut kepada dirinya tapi tidak takut kepada janinnya atau bayi yang disusuinya, maka harus qadha dan tidak ada fidyah. Yang kedua, takut kepada dirinya dan juga takut kepada janin dan juga anak disusuinya, maka ini pun sama dengan yang berdua, cukup qadha dan tidak bayar fidyah. Yang jadi polemik yang ketiga, takut kepada si janin dan kepada si bayi. Ibu nggak masalah puasa, tapi kalau tidak puasa mungkin air susunya masalah, ya, atau janinnya masalah, maka inilah yang jadi polemik. Ada yang mengatakan ibu harus mengqadha dan fidyah. Mengqadha karena ibu batalkan padahal ibu sanggup puasa, bayar fidyah karena ibu batalkan karena orang lain, maksudnya karena janin dan bayi. Ada juga yang mengatakan tidak ada fidyah, yang ada qadha saja. Adapun pendapat yang mengatakan cukup qadha saja, cukup fidyah saja tanpa qadha, ini pendapat lemah. Ada riwayat yang seperti itu, tapi hadisnya syadz, lemah, tidak bisa dipakai. Sehingga intinya semua wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa itu intinya diqadha, wajib qadha. Cuman fidyah ini hanya tambahan bagi yang takut kepada si janin atau anak bayi. Ini wanita hamil dan menyusui, ya. Kemudian perkara lain dalam masalah puasa adalah orang yang meninggal dan dia memiliki puasa. Ada yang mengatakan maka dilanjutkan puasanya oleh walinya, walaupun ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hadis man mata wa alaihi siyam sama'an walihu itu maksudnya puasa nadar, bukan puasa Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan termasuk nadar dan Ramadan. Siapa yang mati dan meninggalkan puasa, maka walinya yang mempuasakan orang mati tersebut. Nah, ini diantara sekilas hukum-hukum seputar puasa. Sengaja saya tidak rinci, Bu, ya. Sebenarnya kalau kita rinci banyak khilaf, banyak sekali pendapat-pendapat, ya, sehingga akan melamakan kajian kita. Ini sekilas pandang soal ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wallahu alam, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya.